Hai Dev. Hai Jen. Wih, makanannya lengkap banget. Ya dong, aku kan ngikutin 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, ada daging, ada sayur, ditambah lagi sama susu sama buah. Masih ngikutin 4 sehat 5 sempurna? Ya ampun Dev, itu kan udah diganti sama Depkes. Hah? Udah diganti? Diganti jadi apa? Diganti jadi PUGS. Oh, PUGS. Tapi PUGS itu apa sih? PUGS itu adalah pedoman umum gizi seimbang yang berisi 13 langkah untuk menjalankan hidup yang sehat. Itu mulai dari makan makanan yang dikonsumsi itu harus sehat dan bervariasi. Misalnya sayuran sehari itu harus 3-5 porsi. Kemudian juga buah-buahan itu 2-3 porsi. Lalu juga jumlah air yang diminum, termasuk olahraga yang teratur. Intinya supaya kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Oh, berarti PUGS itu lebih lengkap dibanding 4 sehat 5 sempurna ya? Ya, lengkap banget sih memang. Oh iya, katanya kemarin kamu sakit ya? Iya nih biasalah sakit nggak enak badan gitu. Padahal dari makanan kan aku jaga banget ya. Terus olahraga juga aku rutin. Terus ditambah lagi ya, aku tuh minum suplemen. Tapi tetap aja kalau misalnya aku kurang tidur dikit ya, pasti aku besokannya nggak enak badan gitu. Udah makanan sehat begini, terus minum vitamin juga, tapi masih sakit. Oh iya, waktu itu aku juga pernah ngalamin kayak gitu, Dev. Oh ya? Jadi udah makan sehat nih, kemudian udah minum vitamin juga setiap hari kan. Tapi ya gitu, setiap bangun pagi tuh badan masih pegal-pegal, Nah, ya iya. kan? Terus suka pusing juga. Nah, terus akhirnya aku ke dokter. Nah, kata dokter, itu berarti ada masalah di dalam tubuh kita. Oh, masalah di dalam tubuh. Masalah Jadi apa? di masalah penyerapan nutrisinya. Jadi makanya walaupun kita sudah makan makanan sehat, sudah minum vitamin, itu tuh nutrisinya nggak terserap dengan baik. Oh ya, karena metabolisme kita nggak baik. Oh, tapi metabolisme itu apa sih? Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh setiap organisme, seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses metabolisme ini sangat berkaitan dengan enzim, karena enzim membantu setiap reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Berikut adalah proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Makanan yang kita makan akan dipecah saat masuk ke dalam lambung dan usus halus. Enzim yang berperan untuk memecah protein adalah protease dan yang memecah lemak adalah lipase. Dari usus halus, makanan yang telah dipecah akan dibawa oleh pembuluh darah ke dalam membran plasma untuk kemudian diolah dan menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Enzim juga berperan dalam proses metabolisme vitamin. Vitamin yang terkandung dalam makanan dan minuman berada dalam keadaan terikat sehingga dibutuhkan enzim untuk mengolahnya. Contohnya adalah vitamin A dalam tumbuhan yang terdapat dalam bentuk provitamin A. Untuk mengubahnya menjadi vitamin A, kita membutuhkan enzim. Nutrisi hasil metabolisme makanan yang telah diolah membran plasma akan disebarkan ke seluruh tubuh dan diserap oleh sel, sehingga tubuh dapat bekerja dengan normal. Setelah melihat kerja enzim dalam proses metabolisme tersebut, apakah yang akan terjadi bila tubuh kekurangan enzim? Bila enzim tidak ada, maka makanan yang masuk ke tubuh tidak akan dapat dipecah sehingga akan sulit dicerna oleh tubuh. Dan akibatnya, nutrisi dalam makanan tersebut tidak dapat diserap oleh tubuh. Kekurangan enzim juga berakibat fatal. Enzim yang kurang dapat menyebabkan gerakan peristaltik usus mengendur sehingga fungsinya juga menurun. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi proses metabolisme. Enzim yang kurang juga dapat menyebabkan kandungan kolesterol jahat atau LDL menjadi tinggi karena lemak yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat dipecah dan dicerna dengan sempurna. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan penebalan dinding hati sehingga fungsi hati pun ikut menurun. Dari akibat-akibat yang terjadi bila enzim kurang atau tidak ada, maka dapat diibaratkan bahwa enzim itu adalah seorang pekerja, di mana makanan dan minuman, termasuk suplemen, adalah bahan materialnya. Jadi kedua bahan ini saling berkaitan.
Enzim tidak bisa bekerja bila tidak ada bahan, dan bahan yang ada di dalam tubuh seperti makanan, minuman, dan suplemen tidak akan berguna bila tidak ada enzim. Antara metabolisme dan enzim memiliki keterkaitan yang sangat penting. Bila enzim dalam tubuh terpenuhi, maka proses metabolisme tubuh akan berjalan dengan lancar. Dan saat metabolisme tubuh lancar, maka tubuh akan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. CNI memiliki produk Well3 Royal Zym sebagai suplemen enzim. Apa keunggulan dari produk ini? Well3 Royal Zym mengandung enzim kompleks yang terdiri dari enzim fibrinolitik dan enzim pencernaan lain seperti enzim amilase, lipase, dan bromelin. Enzim fibrinolitik adalah enzim yang dapat mengikis plak-plak kolesterol yang ada di pembuluh darah. Dengan enzim kompleks ini, Well3 Royal Zym menjadi suplemen sumber enzim yang lengkap. Bagaimana dengan daya kerja Well3 Royal Zym? Keunggulan lain dari Well3 Royal Zym adalah menggunakan teknologi MENEP, Metabolic Enzyme Nutrient Exchange Process, yaitu teknologi yang mampu meningkatkan kadar dan potensi enzim di dalam Well3 Royal Zym hingga 470%. Telah dilakukan beberapa penelitian mengenai Well3 Royal Zym, yaitu mampu menurunkan resiko peradangan atau inflamasi sebesar 9,4%, menurunkan kadar kolesterol sampai dengan 16,6%. Well3 Royal Zym terbukti mampu meningkatkan jumlah bakteri Lactobacillus yang berguna sebagai anti tumor dan anti kanker hingga 9,6%. Selain itu, juga mampu meningkatkan mutu dan jumlah feses 6,2% lebih baik. Well3 Royal Zym terdiri dari bahan-bahan yang alami, di mana setiap bahan ini memiliki manfaat bagi kesehatan, yaitu nanas membantu pencernaan dan anti-inflamasi atau anti radang. Tomat sebagai anti-inflamasi dan membantu melancarkan BAB. Labu membantu mengurangi kolesterol. Pisang membantu memelihara kesehatan pencernaan dan melancarkan BAB. Gandum membantu melancarkan BAB. Kacang putih sebagai anti-inflamasi. Pepaya membantu memelihara kesehatan pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol. Inti beras sebagai anti-inflamasi dan menurunkan kadar kolesterol. Rumput laut menurunkan kadar kolesterol dan melancarkan BAB. Jagung sebagai anti-inflamasi dan menurunkan kadar kolesterol. Kacang kedelai sebagai anti-inflamasi. Bagaimana cara mengkonsumsi Well3 Royal Zym? Untuk memelihara kesehatan, konsumsilah Well3 Royal Zym 2 kali sehari, yaitu 1 sachet sebelum sarapan dan 1 sachet sebelum tidur. Untuk bayi atau ibu hamil, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi produk ini. Dan untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun, dapat mengkonsumsi setengah dari dosis dewasa, yaitu setengah sachet sebelum sarapan dan setengah sachet sebelum tidur. Oh, berarti enzim itu sangat penting ya buat tubuh kita. Yap, nah untuk memenuhi kebutuhan enzim dalam tubuh kita, selain makan makanan yang sehat, kita juga harus mengkonsumsi suplemen enzim. Nih, seperti Well3 Royal Zym ini. Jamin deh, pasti tubuh kita enzimnya terpenuhi dan tidak mudah sakit. Gampang sakit lagi dong ya. Iya. Well3 Royal Zym, no enzyme, no life.